Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Sudah lama saya tidak upload video nih ya, hampir 2 minggu ya, 10 hari lah kira-kira ya. Kangen juga nih menyapa teman-teman semua, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan cuan ya. Nggak tahu sih apakah seminggu terakhir ini portofolio teman-teman seperti apa ya, mengingat indeks saham kita tuh turun terus ya. Ya porto saya sih pasti ya turun lah ya rata-rata ya. Bagaimana dengan teman-teman bisa tulis di kolom komen ya. Nah kali ini saya akan bahas ya salah satu emiten CPO nih yang akan segera bagi dividen ya, baru kemarin hari Jumat ya 14 Juni atau 13 Juni ya di RUPS dan mengumumkan akan bagi dividen ya, diumumin juga nominalnya berapa rupiah. Jadi nanti kita bahas lah secara fundamentalnya maupun nanti kita lihat-lihat sedikit lah chart candlesticknya seperti apa gitu ya. Terus beberapa teman-teman dulu pernah request video tapi belum saya buat ya, saya lupa ya. Yang saya ingat tuh yang belum saya buat ada apa ya, tes PC kalau nggak salah ya, terus Toba ya. Tapi beberapa udah saya buat lah, seperti Ucit, ada apalagi game saya udah pernah saya bahas ya, TB juga udah gitu ya. Mungkin yang belum sempat saya buat videonya bisa tulis lagi di kolom komen ya. Tapi kalau diusahakan ya saham-saham yang rutin bagi dividen sih ya. Kalau nggak pernah bagi dividen gitu ya, rada-rada saya nomor 2 kan lah gitu ya. Kalau nggak pernah bagi dividen sama sekali gitu ya. Oke, sekarang oh ya sebiasa seperti sebelum mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video ya, mungkin yang teman-teman tertarik untuk menonton ya. Misalnya Cevin ya, yang akan RUPS di tanggal 20-an ya, 26 Juni kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong diralat ya. Jadi mungkin di RUPS itu akan dibahas ya berapa pembagian dividennya atau malah nggak bagi dividen ya. Nah teman-teman bisa tonton video inilah ya untuk sekedar menambah informasi untuk teman-teman ya, untuk memperkirakan lah kira-kira dividennya berapa persen gitu ya, dividen yieldnya ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin belum punya Cevin ya. Kalau udah punya Cevin mungkin akan hold ya sampai dia RUPS gitu ya. Oke, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, emiten yang saya akan bahas ini ya, apakah teman-teman ada yang tahu nih merek Rose Brand ya? Itu emiten dengan kode ticker apa? Coba dipikir-pikir ya, saya kasih waktu 3 detik lah untuk menebak ya. Nah, apakah udah muncul tuh nama emitennya? Nah, itu yang namanya emiten ya. Apakah tebakan teman-teman benar tuh? Tunas Baru Lampung ya, alias TBLA ya. Jadi dia memang brand produk yang terkenal itu Rose Brand ya, baik yang gula maupun yang minyak goreng ya. Oke, jadi Tunas Baru Lampung ini ya, itu dimiliki oleh paling banyak di sini PT Budi Delta Swakarya dan PT Sungai Budi ya. Jadi dua perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama ya, 2 orang yang sama kalau nggak salah ya. Bapak siapa saya lupa namanya ya. Ya teman-teman carilah ya. Jadi ini 2 perusahaan ini selain memiliki TBLA, dia juga memiliki perusahaan lain ya, yang listing di bursa saham kita. Apakah teman-teman familiar dengan nama Budi Delta ini? Ya benar ya. Jadi ada emiten yang namanya Budi Starch ya, dengan kode ticker BUDI. Nah itu juga pemilik mayoritasnya sama ya, 2 perusahaan ini, PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya. Oke, jadi lupa nih nama emiten nih, bukan Budi ya, si TBLA ya. Itu dia memiliki produk-produk minyak goreng ya maupun biodiesel ya, pokoknya yang berkaitan dengan kelapa sawit, dan juga dia punya pabrik gula ya. Ya tentu saja dia punya perkebunan gula juga. Bisa lihat sini di Lampung tuh ada pabrik kelapa sawit, minyak goreng, tebu ya. Jadi sesuai namanya lah, Tunas Baru Lampung. Jadi pabriknya itu paling banyak di Lampung gitu ya, baik yang kelapa sawit maupun yang berhubungan dengan gula ya. Lalu di Jawa Timur ada pabrik minyak goreng ya, margarin juga adanya ya, ternyata ya. Di Tangerang ya ada pengemasannya doang nih, pengemasan minyak goreng. Lalu di Kalimantan Barat dia punya pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit.
Di Sumatera Selatan dia punya pabrik minyak goreng, pabrik kelapa sawit, dan juga perkebunan kelapa sawit ya. Jadi perkebunan tebunya tuh cuma di Lampung berarti ya nih, perkebunan tebunya. Oke, di tahun 2023 yang lalu ya, pendapatan ya, pendapatan dalam juta rupiah itu masih mayoritas dari bisnis sawit dan turunan ya, 64%, sedangkan gulanya 36% ya. Tapi kalau dibanding tahun lalu tuh pendapatan dari gulanya naik ya, yang tadinya dia menyumbang 27% di tahun 2022. Nah, sekarang tuh jadi 36% di tahun 2023. Nanti kita lihat ya di tahun 2024 kuartal 1 apakah komposisi 36% versus 64% ini masih sama atau ada perubahan gitu ya. Oke, ini komposisi penjualan produknya. Jadi tadi yang di sawit itu ya, selain dia ada minyak goreng ya, ini ya minyak goreng, ada juga CPO, ada juga biodiesel ya, lalu ada stearin ya, ini fatty acid, lalu ada asam lemak kelapa sawit ya. Lalu dia ada gula ya. Jadi yang paling besar itu adalah dari si gula ini ya, 36%. Karena produk sawit itu terbagi-bagi ya, jadi yang paling besar gula ya tadi. Tapi perlu diingat sawit dan turunannya tadi menyumbang paling besar tuh ya, 64%. Jadi kalau dari produk sawit itu yang paling besar adalah ini ya, yang warna biru ya, biodiesel ya. Jadi dia ternyata paling besar tuh biodiesel. Baru yang keduanya itu, atau yang ketiga secara total itu adalah minyak goreng ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong teman-teman untuk like, comment, and share-nya. Komen yang pendek-pendek juga nggak apa-apa gitu ya. Biar rame aja gitu kalau komen di channel Investor Jata ini ya. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2023 ya. Di 2023 kurang tidak secemerlang kinerja di 2022 ya, di mana pendapatannya turun 7,6%, begitupun profitnya ya turun lebih dalam lagi nih, 23,65% ya. Jadi 2023 ini profitnya lebih rendah daripada dia sebelum Covid ya. 2019 tuh dia 662 miliar, di 2023 hanya 611 miliar ya. Tapi memang rata-rata emiten sawit itu turun ya di tahun 2023 ya. Baik itu LSIP, Astra Agro, Lestari ya, itu turun ya. Nah, di kuartal 1 2024 ini ya agak membaik lah ya, pendapatannya naik tipis 0,63%, begitupun profitnya naik tipis aja 0,76% ya. Tapi itu udah cukup naik banyak ya, apalagi kalau dibandingkan kuartal 4 nih ya, di mana profitnya 175 miliar, sekarang 220 miliar, jadi kenaikannya lumayan besar lah itu ya kalau dibandingkan kuartal 4. Oke, ini dari kuartal 1 2024 versus kuartal 1 2023 ya. Seperti tadi sudah disebutkan ya, itu pendapatan usaha naik 0,64% ya. Lalu beban pokok penjualannya bisa ditekan sedikit lah, 0,06, sehingga laba kotornya naik 4% ya. Dan laba bersihnya itu naik 0,76%. Jadi di sini ada kenaikan dari beban-beban ya, tapi ya masih normal aja ya, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Jadi pure kenaikan profit 0,76% ini karena memang dia berhasil meningkatkan pendapatan usaha dan juga menekan biaya beban pokok penjualan ya. Jadi nggak ada pendapatan lain-lain yang aneh nih ya di TBLA. Oke, sekarang kita lihat pendapatan usahanya di sini ya. Ini ada yang pihak berelasi ya, dan ini ada pihak ketiga ya, dimana produk turunan sawit itu hanya dijual ke pihak berelasi ya, jadi yang ada hubungan lah dengan TBLA gitu ya, dimana di situ kok terbalik saya, produk yang turunan gula ya itu hanya dijual ke pihak berelasi ya, sedangkan sawit itu ada yang pihak berelasi, ada yang pihak ketiga. Nah, kalau kita hitung di sini ya, berarti 45,5% itu pendapatan dari bisnis gula ya. Di tahun 2023 kan secara tahunan tadi pendapatan dari bisnis gula itu 36% ya. Nah, sekarang naik lagi nih jadi 45,52% ya. Udah hampir 50-50 nih bisnis sawit dan gulanya ya. Terlihat sekali di sini bisnis gulanya cukup meningkat revenue-nya. Jadi cukup bagus nih bisnis gula di TBLA. Mungkin tahun depan lama-lama bisnis gulanya yang lebih besar ya dibandingkan bisnis sawitnya gitu.
Oke, nah ini pihak berelasi yang paling banyak itu adalah PT Sungai Budi ya. PT Sungai Budi ini kan memang pemiliknya si TBLA ya. Itu dia menjadi buyer ya, sebesar 61,3% ya. Jadi lumayan banyak nih. Jadi kalau sesuatu terjadi pada PT Sungai Budi, pasti akan menimpa TBLA juga ya. Jadi ini bisa dibilang kekurangan, bisa juga bilang kelebihan ya. Ya kekurangannya kalau PT Sungai Budi ini menurun performansnya, pasti pembelian PT Sungai Budi ke TBLA menurun juga gitu ya. Sisi bagusnya dia udah punya pembeli tetap aja gitu ya. Pasti PT Sungai Budi akan selalu beli ke TBLA ini gitu ya. Oke, lalu satu perusahaan lagi yang menyumbang penjualan lebih dari 10% ya, itu adalah PT Kilang Pertamina Internasional. Mungkin ini biodiesel ya. Ini kan dibilang 10% ya. Nah, 10% itu sebenarnya tahun 2023 ya. 12,9%, tapi di tahun 2024 ini menurun ya, jadi 8,92%. Oke, ini penjualan lokal dan ekspor ya. Ternyata TBLA juga ada ekspor ya. Ya walaupun kecil banget sih ya. Cuman mungkin nggak sampai 5%, 1%-an ya, 2-3%-an mungkin ekspor ya dibandingkan yang penjualan lokalnya. Oke, bisa di sini penjualan per pulau ya. Ini kan yang tahun 2023 ya. Jadi penjualan di Sumatera tuh turun ya, naik ya dari 3,6 jadi 3,7. Sedangkan untuk yang di Jawa itu terjadi penurunan, sedangkan yang di Kalimantan juga ada penurunan ya. Jadi yang di Sumatera saja tuh yang naik ya. Oke, sekarang kita masuk ke rasio dari TBLA ya. PR-nya itu rata-rata 5 tahun terakhir di 5,88 dan saat ini dia diperdagangkan di 6,39 ya, di 4 kuartal terakhir ini. Jadi secara historis PR dia bisa dibilang over value ya. Nah, bagaimana PBV-nya? PBV-nya kebalikan ya, karena dia under value nih kalau dilihat dari PBV ya, di mana rata-rata PBV-nya di 0,69 dan saat ini dia di 0,47 saja. Jadi cukup under value ya. Rata-ratanya juga rendah di 0,69 ya, walaupun dia sempat sampai ke lebih dari 1 sini ya di tahun 2020 bahkan ya. Nah, kalau kita lihat book value saat ini itu di 1395,91. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar TBLA ini adalah ketika dia ada di PBV 0,69, maka harga wajar itu seharusnya ada di 963,18 dan harga saham ini di tanggal 14 Juni hari Jumat ya, itu closing di 650, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 48,1%. Itu kalau teman-teman yakin dia akan suatu saat mencapai PBV 0,69 lagi gitu ya. Kalau yakin sampai bisa ke 1 kali lagi, wah berarti itu harga wajarnya di 1395 ya, lebih gede lagi tuh berarti margin of safety-nya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten yang bergerak di CPO lain ya. Jadi yang punya bisnis kayak TBLA ini nggak ada ya, yang punya sawit dan juga gula tuh kayaknya cuma TBLA ya. Ada juga yang sawit dan rubber ya, itu ada waktu itu saya bahas ya, yang emiten PNGO ya. Nah, jadi ini kan saya bandingkan dengan emiten-emiten yang murni ya, jualan dari produk sawit dan turunannya. Oke, di sini earning per share dari TBLA di 146,88 ya. Ya masih lumayan ya. Hampir-hampir masih mirip dengan LSIP ya, walaupun di sini paling besar adalah Astra ya yang sampai 485. Sedangkan untuk PER di sini TBLA boleh berbangga kan dia yang paling kecil nih ya, 4,43 ya. Di mana di sini paling besar Astra Agrolestari ya, sudah sampai 11,4 kali. Sedangkan untuk PBV TBLA tuh di 0,46 ya, mirip-mirip dengan LSIP maupun Astra Agrolestari ya. Dan di sini yang paling kecil adalah SIMP ya. SIMP ini bakalan RUPS juga nih di tanggal 20-an Juni ya, SIMP dan LSIP ya. Jadi siap-siap juga nih, dia akan segera bagi dividen juga nih, akan segera diumumkan ya. Sedangkan di sini paling besar adalah STAA ya, yang sudah 1,5 kali PBV-nya. Sedangkan untuk ROE, wah ini salah nih. Bukan si TBLA yang paling besar ya, saya salah meng-highlight. Yang paling besar justru STAA ya, 15,24%. Sedangkan untuk DER, nah ini kekurangan dari TBLA yang rasio hutang terhadap ekuitasnya itu paling besar ya, hampir 2 kali nih, 1,96. Jadi agak-agak berbahaya ini ya.
Jika teman-teman tertarik TBLA ini kayak perlu dicek juga hutangnya apakah dalam bentuk kebanyakan bentuk dolar atau rupiah ya. Kalau dalam bentuk dolar agak bahaya tuh ya, kurs dolar lagi naik ya. Jadi silahkan dicek lagi ya hutang dalam bentuk dolarnya seberapa besar gitu ya. Oke, sedangkan untuk DR paling kecil di sini adalah LSIP ya. Jadi dia paling santai lah, hutangnya paling kecil nih ya. DR-nya cuma 0,11. Nah, dari teman-teman sendiri nih paling suka kalau di emiten CPO nih emiten yang mana ya? Apakah salah satu emiten yang ada di tabel ini atau teman-teman punya jagoan yang lain nih di emiten CPO ya? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komen ya. Siapa tahu kalau teman-teman sharing bisa jadi informasi yang berguna juga untuk saya dan penonton lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke chart weekly dari TBLA ya. Dia all time high-nya dulu hampir 1600 ya, mungkin di sekitar 1580-an ya. Itu di tahun 2017. Dan saat ini dia bergerak bisa dibilang sideways ya, di antara 600 sampai dengan 700 ya. Dan saat ini kan dia closing di 650 ya. Jadi kalau entry di sekarang ya risk and rewardnya 1:1 tuh ya. Rewardnya bisa ke 700, resikonya bisa ke 600 ya. Walaupun di sini ada support satu lagi di sini ya di 625 ya. Sebelum ke 600 itu ada support di 625 sampai dengan 630. Lalu jika 700 ini jebol ya, berarti resistance selanjutnya ada di 760. Nah, kalau 600 ini jebol kemana bang arahnya bang? Nah, kalau kita lihat di sini ya ada gap ya di tahun 2020 nih, ada gap di 595 yang belum ketutup ya. Ya berarti tadi supportnya langsung aja ke 595 lah ya. Walaupun tadi di sini kan dia terendahin di 600 ya. Ini atau udah ketutup ya? Kayaknya sudah ketutup ya 595 ya. Ini ya ada ekornya sedikit ya. Jadi gap ini kayaknya udah ketutup nih ya. Silakan teman-teman cek lagi ya. Apakah candle yang ini nih 595 nih ya? Kayaknya sih 595 ya. Saya kurang teliti berarti ya. Oke, jadi kalau udah 595 berarti dia target untuk menutup gapnya udah tercapai nih ya. Jadi mungkin di sini akan turun sedikit ya, mungkin akan turun sampai ke 625, 630, mungkin setelah itu dia akan rebound ya. Ya semua tergantung ini juga sih ya. Harga CPO seperti apa ya. Kalau harga CPO turun terus ya kemungkinan sahamnya akan turun terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga CPO ya, ini sih ya sedang bergerak sideways ya. Dimana waktu bulan Maret April tuh dia seperti terlihat akan bullish gitu, running ya ke atas terus naik ya. Tapi akhirnya turunnya cukup dalam juga nih ya. Dan saat ini dia bergerak sideways lah. Tapi harganya ya masih lebih tinggi nih ya dibandingkan dibandingkan tahun lalu nih ya. Rata-ratanya kan dia bahkan sempat sampai ke bawah 3.600 nih ya di tahun lalu ya. Dan saat ini kan di tahun ini dia paling rendahnya cuma di 3.800 nih ya. Nah, jadi ya kita lihat saja kemana arah CPO lah ya. Oke, sedangkan untuk EMA-nya ya, secara EMA dia ya secara short term maupun long term dia saat ini downtrend ya, walaupun sempat naik. Terlihat seperti short termnya uptrend di sini nih ya. Apalagi waktu itu volumenya tinggi sekali nih ya di bulan Mei kali ini ya. Seperti ada harapan akan uptrend ya, tapi akhirnya dia terbentur di resisten 700 ya. Jadi mungkin dia berkonsolidasi dulu. Nah, istilah sering pakai orang ya, berkonsolidasi dulu ya. Jadi lihat aja ya apakah dia akan balik sampai ke 625 ini ya. Baru setelah itu bisa naik lagi ya menuju 700 gitu ya. Jadi intinya secara EMA dia masih downtrend saat ini. Oke, ini adalah historis dari dividennya si TBLA ya, dimana tahun lalu dia dividen payout ratio-nya 39,72% ya. Dan di tahun ini juga dia akan bagi dividen dengan dividen payout ratio tuh 39,4% ya. Mirip lah seperti tahun lalu ya, dengan nominal dividennya adalah Rp40 ya. Jadi kalau teman-teman punya emitennya di harga 650 maka potensi dividen yieldnya cukup besar ya, alias jumbo nih ya, 6,15 ya. Jadi lumayan lah si TBLA ini ya. Mungkin salah satu emiten CPO dengan dividen yield yang paling besar nih ya, 6,15 ya.
Nah, itu saja informasi dari saya ya. Jadi secara potensi dividen yield cukup bagus 6,15%, lalu performa kuartal satunya ya naik tipis lah ya gitu ya, 0,76% tadi profitnya ya, tapi cukup bagus lah ya, tidak turun gitu ya. Jadi terus secara harga juga dia tadi ya cukup menarik karena ada volume yang cukup tinggi di sini ya. Ini kan berarti ada orang yang beli banyak gitu ya. Nah, mungkin dia emang berharap akan dapat dividen gitu ya. Ini terus dia naik sini naiknya banyak tapi kan turunnya volume dikit kan. Biasanya mungkin tanda-tanda ini akan rebound lagi ya biasanya gitu ya, kan tidak selalu ya. Jadi akan selalu berhati-hati lah kalau mau entry ya. Tapi ini indikator aja ya, dia kan naik dengan cukup volume yang sangat besar gitu ya. Terus turunnya volumenya kecil-kecil di sini ya. Oke, itu aja poin-poin yang perlu jadi pertimbangan gitu ya. Kalau secara harga CPO kayaknya masih aman ya, di situ-situ aja lah, sideways ya. Jadi silakan teman-teman berpikir ya, apakah tahun ini CPO menarik gitu ya. Kalau profitnya tahun ini naik, berarti kan dividen tahun depannya mungkin akan lebih besar lagi gitu ya. Dan harga CPO kan harga saham CPO saat ini masih di bawah gitu ya, karena dia udah setahun lebih itu downtrend ya. Apakah ini saat yang tepat untuk mengkoleksi saham-saham CPO? Bagaimana teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya, teman-teman ya. Dan sekali lagi, jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jelata.